Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 MTS dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam pembelajaran daring, yakni pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, SKI pada pembelajaran kali ini materinya adalah bab 1 tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik, ini dasarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat, penebar kasih sayang pada seluruh alam, seluruh umat manusia, tidak hanya umat manusia tapi seluruh alam, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini peta konsepnya seperti demikian. Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, artinya sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Ini coba kita amati gambar-gambar ini ya. Orang masyarakat Arab menyembah berhala atau patung. Pertanyaannya, masyarakat Arab menyembah berhala. Terus silakan ditanya lagi. 1. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Makkah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi jauh sebelum adanya Islam, itu awal mula masyarakat Arab itu dibentuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentu saja menganut agama seperti yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim sudah tidak ada, Nabi Ismail sudah sedo, lama-kelamaan orang Arab mulai beralih, yakni perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Ini pembesar Amir bin Lu'ay bin Khuza'ah pergi ke Syam ya, atau ke negara Syria. Di kota itu dia melihat penduduk Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Lah, melihat peribadatan seperti itu berbeda dengan mereka yang ada di Makkah pada umumnya, maka dia punya ide untuk membawa ajaran yang dia lihat itu ke Makkah. Nah, sehingga dia beli sebuah berhala, kemudian disebarkanlah di Makkah, di Arab, untuk menyembah seperti yang di kota Syam itu, di negara Syria. Itulah awal mula masyarakat Arab menyembah berhala, sampai kemudian pada Nabi dilahirkan itu masih kental dengan menyembah berhala. Saking menyebarnya ajaran menyembah berhala ini, sampai Ka'bah pun dipenuhi
oleh berhala-berhala, patung-patung itu sejumlah 360 berhala. Ini mengelilingi Ka'bah. Jadi masyarakat Arab tetap tawaf seperti orang haji, tapi yang disembah bukan Allah lagi, sudah melenceng, yang disembah adalah berhala. Ini kepercayaan bangsa Arab, agama yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Yahus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Ghatifdi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Ada nama-namanya berhala-berhala itu, tapi nama-nama yang paling banyak itu adalah Hubal, Lata, Uzza, Manat. Ada 4 ini ya, berhala yang paling terkenal. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, dan lain-lain ya. B. Ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. C. Mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Tidak bismillah, tapi menyebut nama berhala. Itu tata cara peribadatan atau ibadahnya orang Arab sebelum zaman Nabi. Sangat tersesat sekali. Zaman di mana masyarakat Arab masih menyembah berhala itu disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah atau masa jahiliyah. Disebut masa kebodohan. Mereka bodoh karena yang mereka sembah itu sesuatu yang tidak bisa memberikan apa-apa. Patung yang membuat sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. Apakah itu tidak disebut bodoh? Bahkan ada yang membuat patung terbuat dari tepung, dijadikan roti, dibentuk seperti patung, kemudian disembah. Setelah disembah dimakan karena lapar. Ya ini kan namanya manusia makan Tuhan. Ya, ini bukankah itu kebodohan yang sangat bodoh sekali. Makanya disebut zaman jahiliyah ya. Adapun faktor penyebab penyimpangan dari menyembah Allah menjadi menyembah berhala, A. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. B. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. C. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Itulah faktor atau penyebab penyimpangannya. Di samping kepercayaan terhadap penyembah berhala, ada pula masyarakat Arab yang menyembah beragama, yakni Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dan dari Kanaan di Palestina. Gitu ya. Jadi ada pula yang menyembah agama, tapi sudah tidak menyembah Allah lagi. Menyembah Allah tapi sudah menyimpang juga, begitu ya. Nah, itulah kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. 2. Kondisi sosial masyarakat pra-Islam sebelum Islam. Kondisi sosial bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Masyarakat yang cinta
kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Ini kondisi sosial. Sosial itu masyarakatnya secara umum. Bahkan ada lomba syair, juara-juaranya itu pandai bersyair, sangat hebat. Kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamr atau keras, minum minuman keras, bermabuk-mabukan gitu ya. 1, ini kebiasaan buruk. 2, berjudi. 3, berzina. 4, merampok dan sebagainya. Bahkan mereka tidak suka memiliki anak perempuan. Kalau memiliki anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ini bentuk dari kekejaman kondisi sosial masyarakat. 3, kondisi ekonomi masyarakat Makkah pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah sangat maju karena sebagian besar mereka berniaga, perdagangan mereka pun sudah sampai taraf ekspor impor gitu ya. Dari satu negara Arab ke negara lain sudah seperti itu, sangat maju, sehingga masalah perekonomian, masalah uang mereka cukup kaya raya. Meskipun demikian ada pula yang penduduk yang masih sangat primitif, yakni orang suku Badui yang hidupnya masih nomaden, tidak mau menetap di satu tempat kemudian pindah lagi. Masih ada yang seperti itu. Tapi secara umum kondisi perekonomian mereka sudah sangat maju, perdagangan sangat bagus sekali. Ini kondisi ekonomi. Ya. Jadi ada 3 poin itu yang perlu sampean pahami. Ini dasarnya bahwa suku Quraisy atau bangsa Arab itu perekonomian sudah maju. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi yat'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini sindiran sebenarnya, bahwa mereka seharusnya menyembah Allah gitu. Jadi ini pandai berpidato, pandai berceramah, pandai mengajak orang. Nah, ini termasuk kepandaian bangsa Arab. 4, kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Bagaimana kondisi politiknya? Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Jadi ada 3 penguasa besar ya, pra-Islam itu, kerajaan besar yang menguasai mempunyai wilayah masing-masing ya. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Persaingan agama tercantum dalam kekuatan kerajaan masing-masing yang ingin menguasai seluruh wilayah. Jadi itu kondisi politiknya. Jadi Islam belum berdiri sehingga bangsa Arab dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di luar Arab, gitu ya. Itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugas Anda adalah menulis poin-poin penting. Poin-poin penting tadi mulai 1 sampai 4 ini ya. Silakan ditulis di buku kalian. Nanti dikumpulkan ketika ada konsultasi belajar ke guru
SKI yakni Ustadz Arifillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.